Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hairunisa Ali. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, manajemen kesehatan ikan. Soal yang pertama yaitu analisis konseptual. Soal yang pertama, analisis kesalahan utama dalam pendekatan manajemen kesehatan yang dilakukan tambak tersebut. Jawabannya, kesalahan utama dalam pendekatan manajemen kesehatan tambak tersebut adalah tidak adanya sistem manajemen kesehatan yang terstruktur dan preventif. Manajemen kesehatan dalam aquaculture modern tidak hanya berfokus pada pakan dan pergantian air, tetapi mencangkup biosecurity, monitoring kualitas air harian, screening penyakit, penggunaan benur bersertifikat SPF atau Specific Pathogen Free, serta pencatatan rekor keeping dan yang konsisten. Soal yang kedua yaitu jelaskan mengapa pemahaman manajemen kesehatan ikan harus bersifat preventif bukan kuratif. Jawabannya, manajemen kesehatan ikan dalam kegiatan budidaya harus bersifat preventif atau pencegahan, karena ikan hidup di media air yang memungkinkan patogen seperti bakteri, virus, dan parasit menyebar dengan sangat cepat ke seluruh populasi, sehingga apabila penanganan dilakukan secara kuratif atau pengobatan setelah ikan terserang penyakit, maka biasanya infeksi sudah meluas dan sulit dikendalikan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian massal serta kerugian ekonomi yang tinggi. Selain itu, penggunaan obat-obatan seperti antibiotik secara terus-menerus juga dapat menimbulkan resistensi patogen. Yang ketiga, rancang kerangka manajemen kesehatan ikan yang seharusnya diterapkan sejak awal produksi, yaitu kerangka manajemen kesehatan ikan yang diterapkan sejak awal produksi meliputi pemilihan lokasi dan sumber air yang berkualitas, persiapan serta disinfeksi wadah budidaya, seleksi pemilihan lokasi dan sumber air yang berkualitas, persiapan serta disinfeksi karantina benih saat sehat, pengolahan kualitas air, suhu, pH, oksigen terlarut, dan amonia, pemberian pakan bernutrisi secara tepat, penerapan biosecurity untuk mencegah masuknya patogen, monitoring kesehatan ikan secara rutin, serta pencatatan atau record keeping sebagai bahan evaluasi produksi, karena pendekatan preventif melalui pengelolaan lingkungan dan manajemen budidaya terbukti lebih efektif. Soal yang kedua tentang evaluasi pencegahan dan desinfektan. Soal yang pertama yaitu evaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari penggunaan desinfektan yang tidak terkontrol. Yaitu tidak terkontrol dalam kegiatan budidaya ikan dapat menimbulkan dampak jangka pendek berupa iritasi jaringan insang, gangguan sistem respirasi, penurunan pertumbuhan, hingga meningkatnya tingkat mortalitas ikan akibat toksitas bahan kimia seperti benzalkonium kloride yang terbukti menyebabkan kerusakan histopologi insang bahkan pada konsentrasi rendah 0,03 mg per liter. Yang kedua, bandingkan efektivitas tindakan pencegahan non-kimia dengan penggunaan desinfektan kimia, yaitu perbandingan efektif antara tindakan pencegahan non-kimia seperti biosecurity, manajemen kualitas air, probiotik, vaksinasi, dan kepadatan tebar optimal dengan penggunaan desinfektan kimia dalam budidaya ikan menunjukkan bahwa pendekatan non-kimia cenderung lebih berkelanjutan dalam jangka panjang meskipun desinfektan kimia bekerja lebih cepat dalam menurunkan jumlah patogen. Desinfektan seperti
klorin atau peroksiasetat memang efektif membunuh mikroorganisme planktonik, tetapi efektivitasnya dapat menurun secara signifikan di lingkungan budidaya yang mengandung bahan organik tinggi dan bahkan hanya mencapai kurang lebih dari 6,5,04% efikasi bakterisidal pada konsentrasi 3 kali dosis rekomendasi di air kolam. Yang ketiga yaitu buat rekomendasi sistem pencegahan penyakit yang lebih berkelanjutan. Rekomendasi sistem pencegahan penyakit yang lebih berkelanjutan dalam budidaya ikan adalah menerapkan pencegahan penyakit, menerapkan peningkatan manajemen kesehatan ikan yang terpadu. Yang budidaya ikan adalah yang menekankan biosecurity, pengelolaan kualitas air, peningkatan imunitas, dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan kimia. Penerapan biosecurity berlapis seperti penggunaan benih bebas penyakit, karantina, sanitasi peralatan, serta terkontrol lalu lintas orang dan alat terbukti efektif menekan masuk penyebaran patogen. Baik, soal yang ketiga, desain biosecurity. Di sini yang pertama identifikasi titik kritis masuknya patogen, yaitu yang pertama benih atau induk yang berasal dari hatchery terinfeksi dan tidak melalui proses karantina. Yang kedua, sumber air yang tercemar mikroorganisme patogen dari lingkungan atau perairan sekitar. Yang ketiga, pakan, terutama pakan alami seperti cacing atau plankton yang dapat membawa parasit dan bakteri. Yang keempat itu peralatan budidaya seperti jaring, ember, atau selang yang digunakan antar kolam tanpa desinfeksi. Yang kelima, aktivitas manusia atau pekerja yang keluar masuk area budidaya tanpa prosedur sanitasi. Yang keenam yaitu organisme pembawa atau vektor seperti burung, serangga, atau hewan liar, serta air limbah atau sistem drainase dari kolam lain yang telah terinfeksi sehingga mencegah penyakit penyebaran patogen dalam sistem budidaya. Yang kedua, rancang sistem biosecurity terintegrasi atau orang, air, alat, benih, atau pakan, yaitu sistem biosecurity terintegrasi dalam budidaya ikan harus dirancang sejak awal produksi dengan mengendalikan seluruh jalur potensial masuknya patogen seperti manusia atau pekerja dan tamu, sumber air, peralatan budidaya, benih, serta pakan melalui tahapan analisis risiko, monitoring kesehatan ikan, pencatatan produksi, dan sanitasi lingkungan secara berkala. Pendekatan ini menekan bahwa seluruh input produksi seperti benih, air, alat, kendaraan operasional, limbah, dan pakan harus melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu guna mencegah transmisi penyakit. Yang ketiga yaitu buat skema alur biosecurity sertifikat yang kemudian mulai proses karantina dan aklimatisasi sebelum ditebar ke dalam kolam budidaya selanjutnya. Sumber air yang akan digunakan harus melalui proses filtrasi, sedimentasi, dan desinfeksi untuk mencegah masuknya patogen dari lingkungan luar. Yang kelima, probiotik. Soal yang pertama, analisis mekanisme kerja probiotik dalam sistem budidaya. Mekanisme kerja probiotik yang pertama, antagonisme mikroba atau eksklusi kompetitif probiotik seperti Bacillus sp atau Lactobacillus memproduksi senyawa antimikroba alami atau bakterion asam organik dan enzim lisis yang secara
yang secara memproduksi senyawa yang secara langsung menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Vibrio. Selain itu, probiotik berkompetisi dalam memperebutkan ruang atau situs penempelan di usus dan nutrisi sehingga patogen dan tidak dapat berkembang biak. Yang kedua, bioremediasi kualitas air. Bakteri probiotik berperan dalam siklus nutrien dengan mendegradasi sisa pakan dan fases. Mereka secara aktif menurunkan kadar amonia dan nitrit yang bersifat toksik melalui proses nitrifikasi dan asimilasi nitrogen, sehingga menjaga parameter kualitas air tetap berada pada rentang optimal bagi ikan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi pakan atau enzimatis. Di dalam saluran pencemaran, probiotik mengekskresikan enzim oksigen seperti protase, amilase, dan lipase. Enzim-enzim ini membantu mencegah molekul pakan kompleks menjadi lebih sederhana sehingga meningkatkan daya cerna atau digestibility dan laju pertumbuhan ikan. Yang keempat, imunodulasi. Kehadiran probiotik merangsang sistem imun non-spesifik inang, meningkatkan aktivitas fagositasi dan memperkuat lapisan mukosa sebagai pertahanan pertama melawan infeksi virus maupun bakteri. Yang kedua, evaluasi resiko jika probiotik digunakan tanpa terkontrol kualitas, yaitu penggunaan probiotik tanpa terkontrol kualitas yang ketat dalam budidaya aquaculture dapat membawa sejumlah risiko signifikan bagi kesehatan ikan, lingkungan, dan sistem produksi secara keseluruhan. Pertama, tanpa standar kualitas probiotik komersial, sistem komersial seringkali tidak teruji secara ilmiah sehingga bentuk, konsentrasi, dan identifikasi mikroba yang diklaim pada label bisa tidak akurat atau bahkan mengandung strain yang tidak sesuai. Manfaatnya mengurangi efektivitasnya dalam meningkatkan kesehatan ikan atau mengendalikan patogen. Selain itu, probiotik yang tidak melalui pelapisan keamanan atau safety screening berpotensi membawa gen resistensi antibiotik atau virulensi yang dapat berpindah ke bakteri yang melalui horizontal gain transfer atau HGT di lingkungan budidaya, meningkatkan resiko munculnya bakteri resistensi yang sulit dikendalikan dan dapat mengancam kesehatan ikan serta konsumen makanan laut. Yang ketiga, yaitu rancang skema aplikasi probiotik yang efektif dan ilmiah. Aplikasi probiotik dalam budidaya ikan dilakukan melalui dua metode yaitu melalui media air dan melalui pakan secara terintegrasi. Berdasarkan penelitian, probiotik seperti Bacillus sp dan Nitrosomonas sp dapat diaplikasikan ke dalam air dengan dosis optimal sekitar 1, per liter karena terbukti mampu menurunkan kadar amonia hingga 0,002 mg per liter dan nitrit 1,29 mg per liter 1,291 mg per liter, serta meningkatkan laju pertumbuhan spesifik tingkat kelangsungan hidup ikan hingga 97%. Soal yang keenam yaitu bioremediasi. Yang pertama, jelaskan hubungan kualitas air dengan kesehatan ikan. Kualitas air memiliki hubungan yang sangat erat dan kesehatan ikan karena berperan langsung dalam proses fisiologis seperti respirasi, metabolisme, dan osmoregulasi. Parameter kualitas air seperti suhu, pH, oksigen terlarut atau DO, amonia NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3 sangat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan, di mana penurunan kualitas air akibat melalui akumulasi sisa pakan dan fases dapat meningkatkan
konsentrasi senyawa toksik seperti amonia nitrit yang bersifat racun bagi ikan. Konsentrasi amonia dan nitrit yang tinggi dalam media dalam budidaya dapat mengganggu proses pengambilan oksigen dalam darah, menyebabkan stres, menurunkan sistem imun, serta meningkatkan risiko infeksi penyakit. Yang kedua yaitu rancang sistem bioremediasi berbasis mikroorganisme. Sistem bioremediasi berbasis mikroorganisme dapat dirancang dengan memanfaatkan bakteri dengan degradasi seperti Pseudomonas putida dan Bacillus subtilis yang mampu menguraikan senyawa pencemar organik maupun anorganik di lingkungan perairan atau tanah melalui proses metabolisme enzimatik. Rancangan sistem dimulai dari isolasi dan seleksi mikroba potensial dari lingkungan tercemar. Kemudian dilakukan optimal kondisi pertumbuhan seperti pH atau 6 sampai 8, suhu 25 sampai 40 derajat Celcius, aerasi serta rasio nutrien untuk meningkatkan aktivitas degradasi mikroorganisme. Selanjutnya diaplikasikan ke dalam sistem bioreaktor melalui metode biofermentasi atau penambahan mikroba dan biostimulasi atau penambahan nutrien sehingga polutan dapat diubah menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan. Yang ketiga yaitu buat integrasi antara bioremediasi dan biosecurity dalam satu sistem manajemen kesehatan, yaitu integrasi bioremediasi dan biosecurity dan dalam satu sistem manajemen kesehatan ikan pada budidaya ikan koi. Seripinus carpio merupakan pendekatan preventif yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan sekaligus mencegah masuk dan berkembang patogen di media pemeliharaan. Bioremediasi dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti Bacillus sp, nitrofermentasi atau penambahan mikroba dan biostimulasi atau penambahan nutrien sehingga polutan dapat diubah menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan. Yang ketiga yaitu buat integrasi antara bioremediasi dan biosecurity dalam satu sistem manajemen kesehatan, yaitu integrasi bioremediasi dan biosecurity dan dalam satu sistem manajemen kesehatan ikan pada budidaya ikan koi. Seripinus carpio merupakan pendekatan preventif yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan sekaligus mencegah masuk dan berkembang patogen di media pemeliharaan. Bioremediasi dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti Bacillus sp, Nitrosomonas sp dan Nitrobacter sp untuk menguraikan limbah organik serta menurunkan kadar amonia dan nitrit yang bersifat toksik sehingga kualitas air tetap stabil dan ikan tidak mengalami stres. Sementara itu, biosecurity diterapkan melalui prosedur karantina benih, desinfeksi peralatan, pengaturan lalu lintas manusia, serta pengawasan sumber air guna menghambat masuknya agen penyakit ke dalam sistem budidaya. Sekian dari saya, itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.